Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Deni Ilhamdi. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Bumigora, jurusan S1 RPL semester 4 dengan NIM 23010040003. Di video ini saya akan menjelaskan tentang searching. Definisi searching dalam kecerdasan buatan yaitu proses pencarian solusi atau tujuan melalui langkah-langkah sistematis. Searching digunakan sebagai mekanisme utama untuk pemecahan masalah. Nah, beberapa ahli mengatakan searching adalah usaha untuk menemukan solusi atau tujuan melalui proses try and error di antara berbagai jalur alternatif, yang merupakan teknik yang menggunakan masalah sebagai input lalu mengembalikan urutan tindakan sebagai solusinya. Biasanya, metode ini digunakan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi dalam suatu search space, terutama pada masalah yang kompleks dengan banyak opsi. Pencarian sendiri memiliki beberapa teknik, yaitu blind search dan juga heuristic. Tapi kita akan membahas blind search terlebih dahulu. Jadi, blind search itu adalah jenis algoritma umum yang memiliki sedikit informasi mengenai status pencarian. Tidak memiliki informasi apapun tentang status saat ini, sebelumnya, atau status dalam ruang yang akan datang. Blind search sendiri memiliki beberapa fitur utama, yaitu tidak memiliki informasi apapun mengenai tujuannya. Jadi teknik ini memeriksa setiap simpul dan menghabiskan waktu untuk mencari tujuannya. Tidak ada informasi untuk ruang pencarian, jalur dalam perjalanan menuju pencarian tujuan yang dilakukan secara mandiri. Tidak ada informasi untuk jalur titik awal atau tujuan target. Teknik blind search sendiri memiliki dua metode, yaitu breadth first search dan juga depth first search. Yang dimana breadth first search sendiri adalah algoritma pencarian yang melakukan pencarian secara melebar pada suatu ruang pencarian dengan mengunjungi semua simpul atau node pada tingkat yang sama sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Metode ini sering digunakan pada masalah pengambilan keputusan yang kompleks dan memiliki banyak opsi. Lalu untuk depth first search atau DFS, yaitu algoritma pencarian yang melakukan pencarian secara mendalam pada suatu ruang pencarian dengan mengunjungi semua simpul pada satu cabang sebelum beralih ke cabang berikutnya. Biasanya digunakan pada masalah yang memiliki solusi yang cukup banyak. Oke, kita akan masuk ke studi kasusnya, yaitu di mana sebuah perusahaan terdapat jaringan internet yang terdiri dari beberapa perangkat komputer, seperti komputer tamu, switch, router, firewall, dan juga server utama. Lalu, pihak keamanan IT ingin mendeteksi apakah ada kemungkinan penyusup dari komputer tamu bisa mengakses ke server utama tanpa melalui node authentication atau firewall-nya. Pertama, kita akan melakukan metode BFS, yaitu breadth first search, yang dimana kita akan melakukan pencarian secara menyeluruh pada satu level tertentu, lalu melanjutkannya ke level berikutnya. Oke, di sini saya sudah memiliki sebuah node tree atau pohon node yang memiliki struktur, yaitu ada komputer tamu, router 1, router 2, router 3, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, dan juga firewall, lalu server utama. Jadi kita akan mencari apakah komputer tamu ini dapat mengakses server utama tanpa melalui firewall. Kita akan menggunakan metode BFS yang di awal. Oke, pertama-tama kita akan mencoba untuk masuk ke komputer tamu dengan lambang T. Dari komputer tamu kita mendapatkan 3 router, yaitu A, B, dan juga C. Lalu kita akan menutup node T. Lalu kita akan coba untuk mengakses router A atau router 1. Dimana jika kita mengakses router A, maka kita akan melakukan switch 1 dan juga 2 atau node D dan juga B. Jadi kita bisa memasukkan C, D, dan E. Kenapa? Karena seperti yang dibilang tadi, kita akan menghabiskan node pada satu level terlebih dahulu. Baru setelah node pada level tertentu ini sudah habis, kita akan lanjut ke level berikutnya. Jadi untuk node yang sudah kita temukan pada node level sekarang, yaitu di router 1 atau node A, kita menemukan 2 node, yaitu node D dan juga E. Kita akan menyimpannya di paling belakang agar akses masih lanjut ke level yang sekarang. Lalu kita akan menutup A dan juga T karena kita sudah mengakses A. Lalu kita ke node B, di mana node B kita menemukan
not F. Jadi kita akan masukkan C, D, E, F. Nah, kita akan menutup B, A, dan juga T. Selanjutnya ke not C. Itu kita mendapatkan not G. Jadi kita akan masukkan D, E, F, G. Dan menutup C, B, A, T. Selanjutnya kita akan lanjut ke not D, karena di sini yang paling depan adalah D. Dimana saat kita mengakses D tidak ada not tambahan, jadi kita akan langsung menutupnya. Jadi E, F, G, lalu menutup dari D, C, B, A, T. Selanjutnya sama, yaitu E, yaitu not E, dan juga not E juga tidak memiliki not tambahan setelah atau level di bawahnya, jadi kita akan langsung menutupnya. Itu kita langsung terus F dan G. Lalu kita menutup E, D, C, B, A, dan T. Selanjutnya untuk not F. Di not F kita menemukan not H. Jadi kita akan menambahkan not H. G, H. Lalu kita akan menutup F, E, D, C, B, A, dan T. Selanjutnya di not G juga sama, karena tidak ada not di level selanjutnya, jadi kita akan langsung menutup not G. G, F, E, D, C, B, A, dan T. Lalu kita akan lanjut ke not H, dimana not H ini adalah firewall. Jadi untuk komputer tamu sekarang sudah masuk ke dalam firewall. Dan untuk mengakses server utama atau not S, kita harus membuka not H. Jadi saat kita membuka not H, kita menemukan S, dan H akan tertutup. H, G, F, E, D, C, B, A, T. Lalu karena kita sudah membuka not S, kita akan menutup not S. S, H, G, F, E. Untuk komputer tamu bisa mengakses ke server utama, komputer tamu harus melalui firewall, yaitu not H. Jadi apakah komputer tamu dapat mengakses server utama tanpa melalui firewall? Jawabannya adalah tidak, karena komputer tamu harus melalui not H, yaitu firewall, untuk bisa menuju ke server utama. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan metode DFS. Oke, sama seperti sebelumnya, tapi kita akan menggunakan metode DFS. Nah, untuk metode DFS sendiri, kita akan mulai dari not pertama, lalu seperti not pertama yaitu A, lalu menuju ke paling terdalam dari not A, yaitu kita akan lanjut sampai ke level dimana level tersebut sudah level buntu, lalu kita akan kembali ke level sebelumnya, yaitu level yang ada di not A. Oke. Nah, kita akses komputer tamu. Di komputer tamu kita menemukan not A, B, dan C. Lalu kita menutup komputer tamu karena kita sudah masuk ke not A, B, dan C. Nah, selanjutnya kita akan membuka not A. Kita buka not A. Di not A kita menemukan D dan juga E. Lalu disusul dengan B dan juga C. Kenapa D dan juga E ini ditulis di depan? Karena seperti yang sebelumnya saya katakan, kita akan melakukan pencarian secara mendalam pada satu not tertentu, atau dari not paling kiri, yaitu dimana ini adalah not A, agar mencapai titik buntu, lalu baru bisa kembali ke not yang setara dengan not A atau selevel, yaitu not B dan juga not C. Jadi kita akan menyelesaikan dulu atau melakukan pencarian yang dalam pada not A. Setelah selesai, baru kita akan kembali ke not B untuk melanjutkan pencariannya lagi. Pada not D, saat kita membuka not D, kita tidak menemukan ada not baru. Jadi kita hanya akan menutup not D dan juga akan memajukan not yang lainnya.
pada not E juga kita tidak menemukan not pada level di bawahnya. Jadi kita akan menutup not E. Lanjut ke not B. Nah, di not B kita menemukan not F. Not F ini dimana saat kita menemukan not F berarti di bawah levelnya not B itu ada not F. Kita akan melakukan search untuk not F. Saat kita telah membuka not F, kita menemukan not H juga C. Nah, di not H ini kita sudah masuk ke dalam firewall. Di firewall ini, saat kita akses firewallnya, yaitu not H, kita menemukan not S, di mana not S ini adalah server utama. Nah, saat kita dapat mengakses server utama, berarti untuk komputer tamu dapat menuju ke server utama, komputer tamu harus melalui not yaitu T, A, D, E, B, F, H, dan S. Jadi komputer tamu harus melalui not H, yang dimana not H itu adalah firewall. Jadi kesimpulannya adalah komputer tamu tidak dapat masuk ke server utama atau tidak dapat mengakses server utama tanpa harus melalui firewall atau not H. Oke, melalui studi kasus tadi, kita bisa melihat bagaimana algoritma ini diterapkan untuk meningkatkan keamanan sistem yang tentu sangat relevan dengan dunia rekayasa perangkat lunak. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas dan membantu kita dalam memahami materi kecerdasan buatan, khususnya tentang DFS dan juga BFS. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau ingin diskusi, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung hubungi saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.